got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Askabilgina, nomor NIM 231270052, ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah dan lahirnya Piagam Madinah. Saya dari kelompok 2. Pengembangan dan pembentukan pada masa Nabi Muhammad SAW. A. Mengenal asal-usul Nabi Muhammad SAW dan karakter kepribadiannya sebelum Islam. Di samping saya ada biografi singkat tentang Nabi Muhammad, dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi beliau. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika ia masih berada di dalam kandungan. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah hingga usia Nabi berusia 4 tahun. Setelah itu, Nabi kembali diasuh oleh ibu kandungnya, namun hanya selama 2 tahun. Karena ketika usia Nabi belum genap mencapai 6 tahun, Nabi menjadi seorang yatim piatu. Dalam usia muda Nabi, Muhammad SAW berprofesi sebagai seorang pengembala kambing. Dengan kejujurannya, beliau dipercaya untuk mengembalakan kambing bangsa Arab pada saat itu. Nabi Muhammad selalu menghindarkan diri dari segala sesuatu perilaku yang tercela, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. B. Situasi masyarakat menjelang masuknya Islam ke Mekah. A. Kondisi geografis. Jazirah Arab atau Pulau Arab adalah satu semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Semenanjung ini dengan Jazirah Arab karena 3 sisinya berbatasan dengan air, yaitu sebelah timur perbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, Teluk Arab. Di sebelah selatan perbatasan dengan Laut India. Di sebelah barat perbatasan dengan Laut Merah. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi 2, yakni daerah pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman jarang sekali mendapatkan hujan, namun sesekali hujan turun dengan lebatnya. Kesempatan demikian biasa dimanfaatkan penduduk nomadik dengan mencari genangan air dan padang rumput demi keberlangsungan hidup mereka. Daerah pesisir hujan turun dengan teratur, sehingga para penduduk daerah tersebut relatif padat dan sudah bertempat tinggal tetap. Oleh karena itu, di daerah pesisir ini jauh sebelum Islam lahir, sudah berkembang kota-kota dan kerajaan-kerajaan penting seperti Kerajaan Himyar Sabahira dan Ghazan. B. Kondisi politik. Keadaan politik Jazirah Arab sebelum mulainya keberadaan Islam diapit oleh 2 kerajaan besar, yaitu terdapat Kerajaan Romawi Timur pada bagian barat dan terdapat Kerajaan Persia bagian timur. Karena situasi politik yang demikian, maka ketika Nabi Muhammad datang dengan misi pembaruan mereka tidak dapat memberikan perlawanan, yang berarti sebab sewaktu ada kabilah yang menantangnya dengan mudah, Nabi Muhammad segera mendapat bantuan dari kabilah lainnya, yang menjadi musuh kabilah yang memusuhi Nabi Muhammad tersebut. C. Kepercayaan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah menganut agama yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi secara turun-menurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah menyebutkan agama dengan hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam, Tuhan menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang memberikan rezeki, dan sebagainya. Kepercayaan kepada Allah itu tetap diyakini oleh bangsa Arab sampai kerasulan Nabi Muhammad. Hanya saja keyakinan itu dicampur barukan dengan takhayul dan kemusyrikan tersebut, persekutuan dengan Allah, sesuatu yang menyembah seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala, dan sebagainya. D. Kondisi sosial. Aksi dan reaksi antara penduduk kota dengan masyarakat gurun dimotivasi oleh desakan kuat memenuhi kebutuhan pribadi. Orang-orang non-muslim bersikeras mendapatkan sumber-sumber bersetu oleh orang-orang terhadap apa yang tidak mereka miliki dari lingkungan mereka tinggal. Hal ini dilakukan baik melakukan kekerasan atau jalan damai. E. Watak-watak bangsa Arab. Watak-watak negatifnya yaitu sulit bersatu, sering berperang, angkuh, dan pemabuk. Watak-watak positifnya yaitu dermawan, keberanian dan kepahlawanan, kesabaran, kesetiaan, dan kejujuran. B. Sejarah Islam di Mekah. 1. Dakwah secara rahasia.
Nabi Muhammad mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi dakwah tersebut dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi Muhammad sebelum melakukan dakwah majlis-majlis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang-orang terdekatnya. 2. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dari berperilaku taklid. Selanjutnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faidah atau bahaya sama sekali. 3. Hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi melihat keganasan kaum musyrikin kian bertambah keras, sedangkan beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, "Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun dianiaya." Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. 4. Hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Setelah melaksanakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, Rasulullah berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Tasakik dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawa kaumnya. Setibanya di Taif, beliau menunjukkan tempat para pemuka Bani Tasik dan orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut di Bani Tasik, juga menyerahkan penjahat dan budak untuk mencela dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera para kedua kaki Rasulullah SAW. Zaid bin Hathiyah berusaha melindungi Nabi dan serangan akan tetapi beliau kewalahan dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya. 5. Permulaan kaum Ansor penganut Islam. Setiap musim haji tiba, Rasulullah SAW selalu menemui kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakan. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Muhammad yang masuk sebelum hijrah. Ia adalah seorang pria tampan dan pintar, penuh didaksi dan dermawan. Ia pernah ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah dan perang Uhud, dan pada akhirnya ia terbunuh sebagai syahid. Mus'ab bin Umar adalah orang pertama yang melakukan salat Jumat di Madinah. Sejarah Islam di Madinah. 1. Mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang, Rasulullah SAW merasa senang karena Allah telah membuatnya suatu benteng pertahanan dari suatu kaum yang memiliki keahlian dalam peperangan, persenjataan, dan pembelaan. 2. Hijrah Rasulullah SAW. Selama masa tersebut, Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir Rasulullah SAW keluar dari Mekah, kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Rencana keji orang kafir Quraisy diketahui oleh Nabi Muhammad SAW mengetahui firman Tuhan yang diturunkan malaikat Jibril. Nabi Muhammad memiliki saudaranya Ali untuk menurunkan tidur di atas dengan memtaruhkan hidupnya demi keselamatan Nabi Muhammad. Beliau pun berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam kegelapan malam. Setelah Nabi menempuh perjalanan yang melelahkan, Nabi tiba di Quba. Setelah tempat dekat dengan kota Madinah, penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan sukacita. Nabi membangunkan sebuah masjid Quba sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwanya di sana. Piagam Madinah. Sebelum lahirnya Piagam Madinah, hak kemanusiaan tergantung kepada adat istiadat atau bisa disebut hukum adat yang terdapat pada setiap suku. Perang antara kabilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Arab. Jaminan keamanan individu tergantung pada kekuasaan pemimpin kabilah masing-masing. Pemimpin kaum juga segala undang-undang, adat, dan keadilan sosial. Dalam Piagam Madinah tersebut ditentukan kaidah-kaidah yang mampu
mengakomodasi berbagai hak kewajiban warga negara. Piagam tersebut membuat hak-hak golongan minoritas Piagam Madinah lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Semua kondisi tersebut sangat rentan memicu lahirnya konflik di antara mereka. Untuk itulah Piagam Madinah lahir dan dalam usaha meredam munculnya konflik di antara mereka. Faktor-faktor pengumbalan Piagam Madinah. 1. Menentukan hak dan tanggung jawab setiap penduduk Madinah. 2. Mewujudkan pendudukan Madinah sebagai contoh kepada penduduk dunia. 3. Mendirikan negara Islam atas dasar kaidah syarak dan akhlak. 4. Mengatasi ragam penduduk Madinah yang terdiri dari suku, kaum, dan kepercayaan agama. 5. Mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah. 6. Mewujudkan konsep tolong-menolong, bekerja sama, dan kasih sayang dalam kalangan penduduk Madinah. Nas atau ceraian Piagam Madinah. 1. Hukum-hukum Allah adalah sumber perundangan Islam yang asas. 2. Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagi umat Islam. 3. Orang Islam tidak boleh membunuh saudara Islam dan membela saudara bukan Islam. 4. Bekerja sama untuk memajukan ekonomi negara. 5. Tidak boleh beri perlindungan kepada persalah atau pendusta. 6. Keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka mematuhi Piagam Madinah. Aspek-aspek penting Piagam Madinah. 1. Piagam Madinah sebagai satu pembaruan kepada seluruh penduduk Madinah. 2. Kabilah bertanggung jawab terhadap ahli-ahlinya yang melakukan kesalahan ketika kabilah tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada ahli yang bersalah tanpa izin Nabi Muhammad SAW. 3. Masyarakat Madinah tidak dipisahkan berdasarkan keturunan dan status. 4. Orang Islam tidak boleh menolong orang kafir. 5. Penganut Islam perlu menyerahkan kebebasan dan meninggalkan amalan memilih kabilah. Kepentingan Piagam Madinah. 1. Memberi kedudukan kukuh dalam pembentukan negara Islam. 2. Sebagai bukti nyata Nabi Muhammad SAW berjaya menyatukan penduduk Madinah. 3. Memberi jaminan hidup dan kebebasan beragama kepada orang Yahudi yang akur pada Piagam Madinah. 4. Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintah tertinggi Madinah yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Piagam Madinah sebagai benteng kukuh dan mempertahankan agama Islam daripada ancaman luar. 6. Membentuk Madinah sebagai negara yang kuat dan disiplin dalam agama dan kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.